Kerinduan. Bersama saya Sensen, selamat mendengarkan. Tiba di rumah sakit, mereka bergegas seakan mengerti betapa besar rindu yang harus Sheila tuntaskan siang ini. Tanpa melepaskan genggaman tangannya, Zian benar-benar tidak khawatir akan pandangan seseorang yang mungkin saja mengenalnya. Sejak tadi, dada Sheila berdebar tak karuan. Sebesar itu kemarahan Nyayu, hingga ketika Zulia membuka mata, dia memilih bungkam. Sebentar lagi ruangan tempat Zulia dirawat sudah ada di depan matanya. Sheila ingin memeluk dan merengkuh tubuh yang selalu dia rindukan setiap malamnya. Bahkan, jika memang harus, dia akan mencium telapak kakinya demi bisa menghapus luka yang Sheila torehkan. Namun tampaknya Tuhan sedang menghukumnya. Dada Sheila yang tadinya sudah sesak semakin tersiksa kalau melihat tempat pembaringan itu menyisakan selimut yang sedikit berantakan. Zian, apa kita tidak salah kamar? Tanya Zia bingung dan belum bisa mengerti apa yang terjadi sesungguhnya. Rahang Zian mengeras seketika, secepat mungkin merengkuh sang istri yang hampir saja kehilangan keseimbangan. Tanpa pikir panjang, pria itu keluar meski Sheila akan sulit melangkah. Mereka terlambat. Zian tahu, ini ada yang tidak beres. Sembari menenangkan istrinya, pria itu mendatangi dokter yang sempat menangani Zulia. Tidak ada siapapun yang patut dicurigai selain Nyayu. Entah apa yang direncanakan wanita itu, lantaran menghalangi kebahagiaan istrinya. Mikael yang bingung sendiri tetap mengikuti langkah putranya. Maaf Pak, kami melakukan kesalahan. Mudah sekali meminta maaf. Zian hampir saja mendaratkan pukulan di wajah pria itu. Beruntung saja Mikael sedang dalam keadaan waras, hingga secepat mungkin menahan putranya. Jangan Zian, kita cari saja mereka. Kemungkinan tidak akan jauh. Sheila, kira-kira ibumu dibawa pulang kemana? Rumah Nyayu. Kemungkinan paling benar adalah rumah wanita itu. Mereka bergegas mendatangi kediaman Nyayu. Bastian tetap diminta hati-hati meski dalam keadaan terdesak. Mikael meminta keduanya untuk tenang, padahal dia sendiri tidak tenang sebenarnya. Memasuki lingkungan yang sederhana dan asri itu, harapan Sheila begitu besar. Matanya terus menatap ke depan. Perjalanan kali ini rasanya lama sekali. Sementara Mikael terus bertanya rumahnya warna apa. Hal itu membuat Zia kesal dan meminta suaminya untuk diam. Hingga ketika tiba di rumah Nyayu, Sheila harus kembali menelan kekecewaan. Tidak ada Nyayu di sana, apalagi Zulia. Hanya ada suami dan anaknya saja. Tapi tidak mengapa, setidaknya Sheila bisa bertanya, "Mas, ibu dibawa kemana? Aku mau ketemu ibu." Mas tidak tahu Sheila. Kemarin Mas ke rumah sakit masih ada. Lagi pula, mana mungkin Nyayu bawa pulang ibumu ke sini? Aku baru saja ke rumah sakit, dan ibu sudah pergi. Hanya Mas yang mungkin tahu di mana Mbak Nyayu bawa ibu. Sheila setengah berteriak. Zian yang mulai kehilangan kesabaran maju dan mencoba baik-baik saja. Dia tidak ingin menggunakan kekerasan saat ini. Zian sadar mungkin benar bahwa Nyayu memang berjasa dan rela merawat Zulia. Namun bukan berarti hal itu membuat Nyayu berhak memutus hubungan Sheila dengan ibu kandungnya. Secara baik-baik, Zian meminta Bara untuk mengatakan di mana wanita itu membawa pergi Zulia. Saya yang salah. Saya tahu keluarga kalian tidak mungkin menerima saya semudah itu. Tapi tolong, jangan halangi hak istriku. Bara menatap Zian datar, kemudian menghela napas panjang. Nyayu memang keterlaluan, tapi Bara tidak dapat berbuat lebih, karena statusnya sama seperti Zian, sebatas orang baru. Katakan di mana mertua saya. Saya tidak dapat memastikan beliau masih di sana atau tidak. Tapi beberapa saat lalu istriku mengatakan, mereka akan ke makam Om Prabu. Usai mendapatkan informasi itu, mereka kembali bergegas dan menuju ke pemakaman Prabu, ayah Sheila. Meski dirinya begitu cemas, tapi percayalah, Sheila kembali merasakan secercah kebahagiaan. Mengunjungi makam ayahnya adalah hal yang ibu sukai. Beberapa kali Zulia akan datang, meski hanya sekedar mengucapkan salam. Jika benar mereka mendatangi tempat peristirahatan terakhir sang ayah, artinya keadaan Zulia sudah lebih baik. Sepanjang perjalanan, Sheila tidak berhenti berharap kali ini tidak akan gagal lagi. Sheila, tunggu. Belum usai Zian bicara, istrinya berlari menjauh.
Mikael menatap sekeliling tempat ini, dimanapun pemakaman hati Mikael akan terluka, dan mengingat sang papa. Mas, ayo. Sebentar Zia, mataku kemasukan debu. Zia yang mengerti mengapa suaminya mendadak berubah begitu, hanya mengusap pelan pundaknya. Kehilangan orang tua adalah luka yang paling sakit. Jelas Mikael terluka. Jika mata Mikael baru saja mengembun, lain halnya dengan Sheila saat ini. Langkahnya yang tadi luar biasa cepat, mendadak berat kalau melihat wanita lemah yang duduk di kursi roda, dengan didampingi Nyayu di sisinya. Sheila tidak bermimpi. Malaikat yang sejak lama dia rindukan, kini terlihat lemah dengan setangkai mawar putih yang dia genggam dengan tangan keriputnya. Tanpa peduli ada Nyayu di sana, Sheila nekat mendekat dengan air mata yang kini membasahi kedua belah pipi. Namun anehnya, saat ini Nyayu tidak menyerang Sheila dengan kata-kata menusuk itu. Ibu, Zulia menatap ke arah sumber suara. Itu adalah putrinya. Dia tidak salah, dan kali ini bukan bermimpi seperti kemarin-kemarin. Putrinya berlutut seraya menggenggam arah jemarinya. Tapi yang bisa Zulia berikan hanya air mata. Dia tidak mampu menggerakkan tangannya untuk mengusap pelan puncak kepala sang putri. Sheila meratap, mengucapkan 1000 kata maaf dengan air mata yang benar-benar tidak terbendung lagi. Pemandangan itu benar-benar menyakitkan. Nyayu yang kemarin sempat egois memisahkan mereka, tanpa sadar meneteskan air mata pada akhirnya. Dia sangat tahu Zulia menginginkan Sheila. Meski wanita itu tidak bisa berucap jelas, bibirnya yang kaku mencoba memanggil Sheila setiap harinya. Maaf Sheila, tapi kamu memang layak dihukum seperti itu. Keputusannya yang membawa pergi Zulia tanpa izin, jelas saja kesalahan. Keadaan Zulia masih mengkhawatirkan, hingga Zian memutuskan kembali membawa mertuanya ke rumah sakit. Dia yang sejak dahulu memang berperang batin bersama wanita ini, marah besar. Bagi Zian, penyebab mertuanya semakin memburuk begini adalah Nyayu sendiri. Tidak peduli seberapa keras Nyayu membantah dan menuduh Sheila sebagai sebab utama. Andai saja Nyayu dapat bersikap bijaksana dan tidak menghasut Zulia, tentu tidak akan seburuk ini. Aku hanya sedang menghukumnya. Hukum? Anda siapa? Sekalipun Anda saudara kandungnya, tetap saja tidak berhak. Zian benar-benar tidak bisa melepaskan wanita ini. Lidahnya terlalu gatal jika hanya berdiam diri. Setelah kembali ke rumah sakit, dia menahan Nyayu sesegera mungkin untuk bicara empat mata. Saya adalah orang yang menjadi saksi kehidupan Tante Zulia. Keluarga kami sangat membenci orang ketiga. Pantang bagi kami menerima seorang pengkhianat, dan Sheila sendiri tahu akan hal itu. Tapi munafiknya, dia justru menjadi orang ketiga dan simpanan seorang pengkhianat. Benar-benar tidak merasa bersalah. Prinsipnya tentang orang ketiga sungguh tidak terbantahkan. Zian yang mendengar dengan teliti ucapan wanita itu hanya tertawa sumbang, sebelum kemudian kembali menatapnya tajam. Munafik. Sebelum Anda mengatakan hal yang tidak berguna tentang istri saya, coba berkaca. Ada kaca kan di rumah? Oh, atau tidak punya? Saya sarankan beli. Uang dari saya sepertinya sangat cukup untuk membeli kaca. Sejak awal saya katakan Sheila bukan orang ketiga. Saya yang menginginkan dia hadir dalam hidup saya. Saya rasa otak Anda masih berguna. Apa yang Anda dengar di televisi sudah cukup untuk menjelaskan jika pernikahan saya memang sudah rusak jauh sebelum kehadiran Sheila. Terlalu panjang Zian bicara, sampai dia harus menarik napas lebih dalam. Dia belum selesai, sama sekali belum terpuaskan, sekalipun wanita itu sudah bungkam, dan tidak seperti pertemuan sebelumnya. Anda boleh membenci saya jika memang dianggap pengkhianat. Tapi sekali lagi saya tegaskan, Ayana Sheila tidak sehina yang Anda katakan. Sudah jelas, saya harap Anda bisa mengerti bahasa manusia. Usai membuat Nyayu terdiam, Zian berlalu pergi tanpa mengucapkan salam atau apapun. Jika dahulu dia masih bersikap sopan lantaran memandang Sheila sebagai istrinya, saat ini tidak sama sekali. Sejak dahulu, prinsip hidup Zian sudah begitu, siapapun boleh menyakitinya.
tapi tidak untuk seseorang yang dia cintai. Susah payah dia menahan diri untuk tidak menyakiti Nyayu. Berhasil memang. Setidaknya dia terpuaskan karena sudah mengatakan sesuatu yang bersemayam dalam benaknya. Xian melangkah panjang. Sudah lama dia tidak bersikap kasar semacam itu. Memasuki ruangan VIP tempat di mana Zulia sekarang, tatapannya sejenak berlabuh pada Sheila yang tengah menggenggam jemari mertuanya. Kau dari mana? Tanya Michael menatap curiga putranya yang tampak berkeringat itu. Toilet, Pak. Mencurigakan. Dadanya naik turun begitu bisa dipastikan baru saja membuat masalah, pikir Michael. Pria itu hanya bisa menghela napas pelan. Keadaan ini sungguh menyedihkan. Michael sudah mengucapkan banyak terima kasih dan kata maaf pada Zulia atas nama Xian. Meski pembicaraan itu sepihak, tapi Michael yakin wanita itu menerima keadaan mereka. Begitupun dengan Zia. Wanita itu bicara dengan penuh kelembutan. Usia mereka memang terlihat jauh berbeda. Sebelumnya, juga Sheila sempat katakan bahwa dia adalah putri satu-satunya yang lahir ketika ibunya tidak begitu muda lagi. Xian mendekat. Awal menikah, dia bahkan lebih dulu bersikap manis pada mertuanya dibandingkan Sheila. Pujian-pujian Zulia sangat dia rindukan. Dia memang terlambat. Dan seharusnya sejak awal tidak mempercayakan Nyayu merawat mertuanya. Malam ini akan mereka lalui di rumah sakit lagi. Keputusan bodoh Nyayu benar-benar berdampak buruk. Xian tidak ingin terjadi hal yang tidak-tidak. Maka dari itu, dia harus menunggu keadaan Zulia memungkinkan untuk dirawat di rumah saja. Nanti kita rawat ibu ya, ucap Sheila tanpa menatap Xian yang sejak tadi duduk di tepian pembaringan. Iya, kita pulang ke rumah. Rawat ibu, dan kita mulai lagi kehidupan yang sesungguhnya. Sheila mengangguk pelan seraya mengulas senyum. Dia terlihat lelah, tapi senyumnya lebih leluasa di mata Xian. Kamu kapan tidurnya? Sebentar lagi, belum ngantuk. Jawabnya kemudian menguap besar sekali. Xian menutup mulut Sheila dengan telapak tangan, hingga wanita itu menepisnya cepat. Jangan bantah, matamu sudah merah. Bersambung.